Amin. Kaget sih. Nggak ada masnya itu. Oke. Tadi, oh ya, oke, berarti ini udah ada satu buah function ya, di mana si ayah menunjukkan relasi di antara dua buah objek, yaitu si Selamat dan Amin. Oke. Contoh lain di sini adalah Anita adalah seorang mahasiswa, gitu kan. Jadi dalam bahasa prolognya itu wanita. Ya. Oke. Ada kurung Anita. Nah, tergantung sih sebenarnya ini bisa kita bilang ada objek wanita gitu kan. Di mana sih itu namanya Anita, itu bisa bilang juga satu buah relasi gitu. Ini kalau cuma satu bukan relasi sih benar. Ada satu buah satu buah objek sebenarnya satu buah objek ya kan, di mana objeknya itu adalah objek wanita gitu, di mana ya namanya Anita. Bisa juga kayak gini, ada satu buah objek di mana objeknya itu adalah ayah, di mana objeknya itu adalah si Selamat yang merupakan ayah dari Amin. Oke. Nah ini ya, fakta dibedakan menjadi dua macam, ada menunjukkan relasi, ada menunjukkan milik atau sifat. Dan biasa penulisannya diakhiri dengan tanda titik. Oke, nah aturan, jadi fakta ya, sekarang aturan. Kalau aturan ini suatu pernyataan yang menunjukkan fakta-fakta berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, membentuk suatu kesimpulan gitu. Dimana suatu aturan ini bisa kita kasih kalimat bersyarat atau if. Dan di bahasa prolog ini kalimat bersyarat atau if itu kita pakainya itu pakai simbol ini titik dua strip. Oke, contoh di sini Tino suka jeruk. Aturannya itu Jojon suka sesuatu yang disukai Tino. Oke, jadi kesimpulannya kita bisa ambil berarti kalau si Tino suka jeruk berarti si Jojon juga suka jeruk kan. Nah kita harus bikin nih ke dalam bahasa prolog. Jadi yang pertama kita rubah dulu nih si fakta pertama, yaitu si objek Tino ini relasinya gitu kan ke objek jeruk yaitu suka. Lalu ada aturan kedua, si Jojon gitu kan relasinya suka sesuatu gitu, tapi kita belum tahu sesuatunya itu apa. Oke, sama dengan relasinya suka ya. Jika kalau si Tino juga suka si sesuatu itu, boleh sesuatu boleh X atau apapun. Nah, berarti kita bisa buat nih aturan si ini ke dalam bahasa prolog. Jadi ini nih, si Jojon objek suka gitu kan, Jojon dengan sesuatu sama si suka dengan si Tino. Titik dua strip cuma ganti if dengan titik dua stripnya ya. Oke, nah setiap aturan terdiri dari kesimpulan atau kepala. Oke, setiap aturan terdiri dari kesimpulan kepala dan tubuh. Tubuh dapat berdiri dari satu atau lebih dari pernyataan aturannya, disebut subgoal. Nah, bisa digabungkan dengan logika N. Nah, aturannya memiliki sifat then if ya, jadi if then ya. Oke, jika headnya benar, kepala headnya benar, jika tubuh body benar. Oke, nah ini kalau kita mau bikin pertanyaan atau query, nah jadi setelah fakta dan aturan dirangkai gitu kan ke dalam suatu program yang dalam prosedural, apakah si data-data ini dapat kita berikan nih suatu pertanyaan nih. Oke, nah contoh penulisannya ini untuk kalimatnya ini kayak ini dalam bahasa prolog kayak tanda tanya strip dan diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, nah ini. Ini ya, jadi pertanyaannya apakah Siti ini suka boneka gitu kan. Jadi kita bikin dulu tadi tanda tanya strip, relasi gitu kan, Tini dengan boneka apakah suka gitu kan. Lalu kita kiri dengan tanda titik gitu. Nah, jadi returnnya itu expect-nya 2 nih, bisa yes, bisa no gitu. Oke, nah ini kalau apa yang disukai Tini berarti sama ya dengan Tini dengan bertanya objek apa gitu kan, objeknya suka. Nah, kalau apanya sama dengan boneka, kalau apanya itu bisa tergantung apa yang ada fakta kita berikan. Kalau fakta yang diberikan bahwa Tini tadi suka boneka, ya udah, berarti jawaban apanya itu akan adalah boneka. Juga sama ya, siapa yang disukai boneka, berarti bentuk kalimat pertanyaan juga sama. Oke. Siapa kakek Budi, siapa cucu Selamat?
Oh, ini buat ini ya. Kalau pertanyaannya itu memberikan jawaban lebih dari satu ya. Kalau yang kakek kita sama ya, sama kita ada strip. Relasinya kakek gitu kan, siapa dengan Budi. Pertanyaannya misalnya jawab Selamat gitu. Kecuali Selamat punya 2 kakek. Oke, lalu pertanyaannya gitu kan, siapa cucu Selamat? Gitu kan. Ternyata ada 2 nih, ada Budi dan ada Badu. Nah, pembedanya itu cuma pakai tanda titik koma aja di setiap jawaban. Jadi kalau ada 5 berarti Budi titik koma, Badu titik koma, apa lagi? Buddha gitu kan, Buddha, Badu, Budi. Nah, ini ya struktur bahasa prolog. Tadi ketika kita mau bikin, biasanya ketika kita mau buat, terdiri dari 4. Ada domain, ada predikat, ada goal, sama close. Nah, domain ini isinya tuh tentang kita deklarasi pernyataan atau jenis data yang digunakan gitu ke dalam aturan. Biasanya kalau mau pakai integer, mau pakai real, mau pakai char, string, atau apapun, tergantung jenis data yang kalian butuhkan. Predikat ini isinya simbolik untuk relasi. Oke, jadi syarat-syarat penulisan nama dalam predikat. Nah, jadi ketika kita udah pernyataan nih seluruh fakta yang ada tuh si Budi, si Badu, gitu kan, si Selamat dan segala macam. Nah, kita buat relasi nih predikatnya nih antara satu simbol harus diawali dengan huruf kecil atau dapat diikuti dengan huruf bilangan atau garis bawah. Panjangnya maksimal 250 ya. Tidak diperbolehkan menggunakan spasi, tanda minus, tanda bintang atau garis miring. Contohnya di sini ini ya, kita mau bikin tadi si Selamat ini merupakan ayah Amin. Oke, sedangkan ayah adalah predikat, di sini dibilang si Selamat adalah simbol gitu. Dan harus diakhiri tanpa tanda titik. Oke, nah lalu variabel. Variabel ini suatu nilai gitu. Kalau tadi kan kita udah define nilainya udah pasti gitu kan. Ada variabel Selamat ya. Nah, kalau ini variabel yang mau kita assign tapi nilainya itu bisa berubah-ubah. Oke, nah nama variabel harus diawali huruf besar atau garis bawah, ya, underscore ya. Lalu nama variabel dapat terdiri dari huruf, bilangan atau simbol dan merupakan suatu kesatuan dengan panjang maksimum 250 dan variabel ini mengandung fakta atau makna yang berkaitan dengan data yang dinyatakan. Oke. Contohnya ini, kita mau bikin if gitu atau kalimat tanya. Siapa relasi antara objek si Selamat ini kan dia ayah dari anak siapa gitu kan. Kita expect jawabannya itu siapa gitu anak dari si Selamat. Kita di sini ada si Budi dan Badu. Ada no. Oke, apa ini no? Oh, ini kemungkinannya. Dari query di atas kita cari gitu kan. Siapa anak dari ayah yang bernama si Selamat. Oke. Ketika di data relasi yang awal kita predikat berikan ini nih punya relasi yang sama gitu, yaitu ayah gitu kan. Oke, nanti lalu dicari gitu kan ke dalam si variabel tadi mana yang si ayahnya ini adalah Selamat gitu kan. Oke, nah kalau ada lebih maka tadi ya dikasih tanda titik koma gitu kan. Tapi kalau nggak ada berarti jawabannya no, berarti nggak ada gitu data di si Selamat. Nah, ini belum punya anak. Oke, clauses atau clausa ini berisi fakta atau aturan yang membentuk keseluruhan program. Bagian ini mirip sebuah prosedur dalam bahasa pemrograman prosedural. Jadi pada waktu mencari jawaban dari pertanyaan yang diberikan, biasanya ini prolog akan meriksa nih klausa yang dimulai dari fakta paling atas sampai paling ke bawah. Oke. Ini kemungkinan besar ditempatkan dari awal dan yang kemungkinan yang paling kecil. Oke. Nah, ini contoh clauses. Nah, untuk clauses ini misalnya ada kita bikin ya data ayah Mahmud, Jamal itu ada ayah Mahmud, Wawan, ayahnya si Jamal, Tukul, misalnya kakek Mahmud, Tukul. Nah, lalu kita mana ya? Waduh, nggak ada contohnya lagi. Ini contoh clauses nih ibaratnya, terus kita mau tanya contohnya misalnya si ayah Mahmud gitu ibaratnya. Ayah Mahmud, sorry. Si Mahmud punya anak siapa gitu kan.
Nah, dari ini kan dia akan cek nih dari atas gitu kan, si Mahmudnya anak pertama Jamal, oke cek lagi apakah Mahmudnya anak Wawan, cek lagi gitu kan. Si Mahmud, oh ini bukan, ini Tukul ini anaknya Jamal gitu kan, cek lagi gitu kan, si Tukul, si ini ada Mahmud gitu kan, tapi relasinya itu kakek bukan ayah. Oke, nah dari pengecekan satu-satu itu baru dia bisa ambil kesimpulan. Umumnya dia ambil dari paling atas. Jadi kalau dimintanya satu gitu kan, bukan dua gitu kan, maka yang muncul itu adalah si bisa minta tadi anak dari Mahmud gitu kan, ada dua nih. Tapi kalau yang kita minta satu, maka mungkin yang muncul itu adalah Wawan gitu, bukan si Jamal. Karena ya value si Jamal itu udah dicek dulu, terus dicek nilai berikutnya si Wawan juga betul, ya udah si nilai si Jamal itu akan ketimpa gitu. Oke, goal. Nah, goal ini berisi pertanyaan yang diajukan ke prolog. Goal yang terdiri dari beberapa bagian atau disebut sub goal. Jadi pernyataan balik ke fakta relasi atau goal dikaitkan gitu satu apabila diakhiri tanda titik. Contoh. Oke, oh ini ya. Kalau kita nggak pakai tanda titik berarti ini satu pertanyaan gitu. Tapi ketika ini kita kasih tanda titik berarti ini ada hubungannya gitu, ada relasinya di satu kesatuan pertanyaan. Oke. Nah ini ya, kita bikin domain ada X dan Y, lalu sebuah simbol, lalu predikatnya itu adalah X dan Y itu suka gitu kan. Entah orang sama orang, atau orang sama makanan, atau apapun. Nah di sini objek itu adalah Tono dan jeruk. Nanti si Tono suka jeruk gitu. Nah lalu kalau nggak pakai titik ya udah Tono suka jeruk gitu. Kalau si B, si Tina suka sesuatu gitu. Tono suka sesuatu gitu. Tapi sesuatunya itu belum disebutin kalau nggak pakai titik. Tapi kalau pakai titik berkaitan nih. Berarti si Tono suka jeruk, si Tina juga suka sesuatu, kalau si Tono suka sesuatu juga gitu. Oke. Ini untuk ini ya. Apa ini kita sebut ya, kartu keluarga. Hubungan silsilah keluarga lah. Jadi kita bikin gitu kan, domainnya itu adalah nama kan. Berupa suatu simbol, lalu predikatnya itu ada relasi ayah, kakek, cucu, saudara kandung, segala macam. Lalu kita bikin nih closesnya nih. Ayah selamat, ayahnya si Jamal, ayah Wawan, hubungan semua hubungan ayah antara si Selamat, Jamal dan semuanya. Lalu kita kasih aturan lagi nih. Kakek adalah kakek cucu jika ayah dari ayah cucu dan punya relasi ayah dari ayah cucu, lalu juga ayah dari kakek si ayah. Gitu. Oke. Ini fakta. Oh ini beda kasusnya. Ini contoh ini. Nah ini beda. Sama seperti kayak awalnya kita buatin gitu kan, satu buah simbol gitu. Kalau seperti ini ya kita mau bikin mana ya? Udah habis. Oke lah. Ini kalau kita bikin ya sama seperti kayak yang di kiri ini. Kita bikin domainnya itu nama simbol, lalu predikatnya berarti ada hubungan ayah, ada hubungan ibu. Apalagi nih? Oh, udah. Oke, ada hubungan ayah, ada hubungan ibu kan dari dua ini, lalu kita bikin closesnya gitu kan sesuai dengan si aturan ini. Oke, dia ada bikin aturan kakek nih, berarti kita tambahin nih ada closes kakek. Nah, tapi dari aturan ini sebenarnya bisa membentuk gitu kan. Dari data yang udah dipunya ini, udah dimiliki nih. Ayah dari ayah si Selamat dulu, bla kita bisa ambil gitu kan. Suatu ke kakek adalah kakek si cucu ini bisa kita dapat. Oke, dengan si aturan yang kita buat ini, berarti kakek adalah kakek dari si cucunya ya. Dimana kalau jika gitu kan, kalau si kakeknya bisa disebut kalau dia ayah adalah ayah dari hubungan ayah dan cucu, lalu ayah dari hubungan kakek dan ayah, lalu kakek merupakan kakek cucu ini kalau dia dari di sini kalau dari ibu cucu dan juga ayah dari kakek ibu. Oke, ini juga kondisi nenek, sama aja sebenarnya. Oke, nah dari aturan ini kita baru bisa dapat nih. Walaupun di fakta orang tua ini kita nggak
apa ya, kita nggak deklarasikan ya, nggak kita berikan gitu bahwa di sini ada relasi kakek gitu. Nah, tapi berdasarkan aturannya ini valid gitu kan, kalau data yang kita berikan juga sesuai. Oke, nah, jadi secara nggak langsung sebenarnya dari apa ya, dari objeksi ini udah bisa menyelesaikan permasalahan untuk mendapatkan si kakek, untuk mencari si kakek gitu kan, walaupun data yang diberikan itu nggak ada gitu. Ibaratnya kita nggak memberikan pengetahuan pada sistem bahwa siapa kakeknya gitu. Nah, tapi dengan menggunakan si ini, dengan aturan yang benar ya, gitu, role yang udah kita kondisikan yang benar, si sistem ini bisa berpikir gitu, bisa mencari siapa kakeknya. Oke, segitu aja sih beberapa untuk bahasa prolog. Mulai kebayang ya penggunaan yang biasa kita pelajarin ke dalam si bahasa prolog tersebut. Nah, sampai sini silakan kalau ada yang mau bertanya sambil di absen. Abdul Rohman ada? Abdul Rohman? Halo Abdul, kemana dirimu? Ada tuh dia? Enggak ada. Ahmad Fahrid? Hadir Pak, hadir. Oke. Ahmad Nathan? Hadir. Dava Faiz Nurdin Aknaf? Hadir. Oke, di Jaki Arta Putra? Bapak. Oke. Fernanda? Harjoki Putra? Fernanda? Enggak ada ya. Gary Lodowik Putra Saban? Kiri. Hadir, Pak. Oke. Heidi Angka Wijaya Teja? Hadir, Pak. Oke. Ibrahim? Ya Pak, hadir. Ilham Hadiansyah? Hadir, Pak. Oke. Khairi Syariah? Waduh. Lili Karoma? Lili Karoma tidak ada ya. Ahmad Putra? Pak Putra udah enggak lagi Pak. Udah enggak lagi ya. Oke. Romi hadir, Pak. Romi Fadli? Hadir, Waduh, Pak. dia udah hafal. Saat Abdul Rahman? Hadir, Pak. Sandy Aditya? Sandy? Enggak. Sandy Aditya tidak ada. Syahrul Faiz? Yazid Syafiq Irsyad? Hadir, Pak. Oke. Oke ya. Untuk ini gimana, Bu Daridi? Pak Abdul Apa? Rahman, Pak. Abdul Rahman? Oh, udah bukan ya? Abdul Rahman. Oh, ada kamu. Jadi perasaan nggak ada. Oke. Pak, maaf, William kelewat, Pak. Iya. Siapa? William, Pak, kelewat. William. Oh iya. Oke. Oke, udah lagi? Ini kamu kayak jarang masuk ya? Masuk, Pak, cuman sering ditinggalin HP-nya, soalnya sering masuk kerja bertepatan dengan jadwal kerja. Oke. Tadi saya mau apain tuh lupa. Oh iya. Kalian tugas aman? Ini besok kita udah mulai 3 pertemuan sih, tapi kayaknya besok
saya ada ini sedikit kasus mengenai si representasi ini, gimana betapa bermanfaatnya sih sebenarnya kalau kita merepresentasikan gitu. Ketika kita ada punya suatu permasalahan gitu kan, kita mau buat solusinya, betapa menolongnya gitu sih representasi itu ketika kita mendevelop suatu program gitu. Kemungkinan itu, tapi saya nggak tahu minggu depan itu sebenarnya juga saya sedikit agak bentrok. Nah, itu saya nggak tahu nih bisa atau enggak ya. Kalau bisa ya kita kuliah, tapi kalau nggak bisa, kita ada grup atau apa nggak sih buat saya info gitu. Kalau ternyata saya berhalangan gitu atau apa. Fernanda ada. Kita ada grup kan ya? Atau enggak? Atau kalau enggak, coba perwakilan satu orang buat Ada. nanti info kontak saya ya, supaya minggu depan saya bisa ya. Kalau saya berhalangan ya, atau apa, nanti biasa saya infoin ke dia gitu. Oke, Pak. Oke, berarti minggu depan belum deh. Minggu depan kita belum mulai ya. Minggu depan berikutnya baru kita mulai si presentasi kalian. Persiapkan. Oke, itu aja dari saya. Tadi saya lupa. Fernanda. Oke, udah ya. Ada lagi selain absen. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Sekian pertemuan hari ini. Thank you semuanya. Bye. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Udah hilang dulu. Makasih, Pak. Udah hilang Assalamualaikum. dulu. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah. Anjir, GTA on. Suara apa tuh? Notif doang. Notif. Notif. Oke. Goodbye.